Udah mulai. Semangat deh. Selamat pagi kawan pajak semua. Kembali lagi bersama kami di sebagai tim penyuluh pajak dari KPP Pratama Pekanbaru Semarang. Di sini dalam acara bonsai, obrolan santai. Jadi pertama-tama kita kenalan dulu. Saya Nabila dari tim penyuluh pajak, asisten penyuluh, dan ini Bang Roy, penyuluh pajak, lalu Kak Asrina, penyuluh pajak juga. Nah, di sini kami mau ngobrol-ngobrol mengenai pemadanan NIK dan NPWP. Jadi sebenarnya kan sudah dari awal ya, dari tahun 2022 itu sudah ada topik mengenai NIK sama dengan NPWP. Apa sih sebenarnya NIK dan NPWP itu, kok bisa dia menjadi NIK gitu? Kita tanya-tanya sama penyuluh pajaknya ya. Jadi di sini sejak kapan Bang, Kak, untuk berlakunya NIK dan NPWP ini? Ya, NIK sama dengan NPWP berlaku sejak 14 Juli tahun 2022. Jadi ini sampai berlakunya NPWP yang lama itu sampai dengan 1 Desember 2023. Jadi kita himbau kepada semua wajib pajak yang belum melakukan validasi, silahkan melakukan validasi NIK yang menjadi NPWP, karena nanti setelah Desember mungkin segala layanan menggunakan NIK. Oh, segala layanan dari Direktorat Jenderal Pajak ini termasuk masuk ke DJP online itu masuknya lewat NIK ya, Pak ya? Ya, betul. Pak ya. Oke. Kalau itu kan untuk kapan berlakunya nih Kak ya? Kalau misalnya tujuannya Bang, tujuan dari pemadanan NIK dan NPWP itu apa sih sebenarnya? Berdasarkan PMK 112 ya tahun 2022 ada 3 itu di garis besarnya ada 3. Jadi tadi udah disebutkan sama Bu Asrina tuh bahwa NIK itu akan menjadi NPWP ya. Jadi yang selama ini kita ketahui itu nomor pokok wajib pajak ya, akan sama dengan NIK. Nah, tujuannya untuk apa sih? Gitu kita padankan, kita jadikan satu nih. Nah, sebenarnya ada 1, 2, dan 3. Nah, yang ketiganya itu nih poin utamanya dulu. Poin utamanya itu adalah untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Nah, rekan-rekan pajak dimanapun Anda berada, termasuk kita sendiri nih, kita mengetahui terlalu banyaknya identitas kita. Ada KTP, ada KTP itu isinya NIK, ada NPWP, apalagi Kak Bila, ada nomor BPJS, ada nomor banyak lah. Nah, yang paling data besar itu pasti data KTP, karena apapun dasar persyaratan kita mengurus sesuatu pasti KTP nih, rekan-rekan wajib pajak gitu. Nah, jadi ini mulai berdasarkan PMK 112 ini itu sebenarnya turun dari undang-undang ya, Mbak Bila ya, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di amanat undang-undang ini kita mulai rapikan nih satu demi satu. Yang pertama kali itu yang ada big data itu, data besar itu adalah KTP dengan NPWP. Nah, itu dulu kita padankan jadi satu. Untuk apa? Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Nah, yang kedua apa itu? Untuk memberi keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dan juga bagi wajib pajak badan. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, walaupun saya balikkan ya, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Jadi ini beberapa wajib pajak, Kak Bila ya sama Kak Selina sudah mulai merasakan nih dengan simplifikasi lah kita penyederhanaan NIK dengan NPWP ini. Jadi
otomatis data NPWP kita itu sudah padu padan dengan Dukcapil. Jadi begitu nanti NPWP kalau untuk sekarang ya belum berlaku efisien semenjak nanti 1 Januari 2024. Nah, kalau untuk sekarang ini rekan-rekan wajib pajak untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahwa nantinya begitu 1 Januari 2024 NPWP yang 15 digit tuh, yang kalau kita masih terima sekarang itu dari kantor pajak itu masih menggunakan NPWP 15 digit. Nantinya kita akan menggunakan NIK sebagai dasar administrasi perpajakan kita, begitu Mbak Bila. Oh, jadi di sini tujuan yang paling utamanya itu karena efektivitas dan efisiensinya ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu. Nah, kita kalau misalnya untuk udah tahu nih kita tujuannya apa, berlakunya sejak kapan. Nah, kita masih bingung nih, di mana sih harus memadankan NPWP dan NIK ini? Di mana itu, Bang? Di mana ya? Nah, kalau untuk memadankan itu apa ya? Bahasa sederhananya adalah memvaliditaskan. Kita validkan nih data NPWP yang lama kita dengan data KTP yang baru. Kalau yang baru terdaftar sih NPWP-nya bisa kita pastikan dia sudah valid karena langsung disinkronisasikan dengan KTP. Nah, kalau untuk yang lama-lama nih, terutama mungkin ya rekan-rekan wajib pajak dimanapun yang sedang mendengarkan ini, mungkin dulu ada yang mendaftarkannya pakai KTP tembak lah saya bilang Mbak Bila ya. Ada KTP yang belum tervalidasi dengan data Dukcapil. Oh iya. Nah, begitu. Nah, bagaimana cara kita memvalidkannya? Pertama nih, boleh mengakses djponline.pajak.go.id. Nah, setiap wajib pajak, ini sekaligus pemberitahuan juga nih, setiap wajib pajak yang sudah memiliki NPWP sebenarnya sudah punya akun di DJP Online. Nah, akun di DJP Online itu bisa diakses dengan memiliki terlebih dahulu adalah EVIN. Nah, kalau EVIN gampang ya, tinggal datang ke kantor untuk meminta EVIN. Secara gampang kok, ngisi formulir dengan bawa KTP. Nah, di situ kita bisa memvalidkannya baik di KPP ataupun melalui DJP online-nya. Bisa langsung berarti? Bisa langsung dengan mengakses profilnya, begitu masuk ke akun DJP online-nya, buka menu profil. Nah, kita tinggal mengupdate saja situ sesuai dengan data faktual di KTP kita. Nah, jadi tinggal divalidasi saja, baik namanya, tanggal lahirnya, alamatnya. Jadi nanti datanya itu data tunggal nih antara KTP dengan NPWP itu udah sama. Itu tujuan memvaliditaskannya, dan itu yang harus Bapak Ibu kita kejar sampai dengan 31 Desember 2023 ini, Mbak Bila, gitu. Ini kan dalam hal validasi seperti ini kan bisa aja muncul ada kesalahan gitu ya, Bang. Jadi kalau misalnya kita ada pemadanan data, tapi di statusnya itu perlu dimutakhirkan, kan kita harus divalidasi itu. Nah, di saat itu tuh ada yang tadi yang dibilang sama Bang Roy itu dia tidak valid, harus karena KTP-nya bodong, itu berarti harus bagaimana tuh? Mungkin Kak Asrina bisa jawab? Oke ya, untuk status ya waktu wajib pajak melakukan validasi ada masalah, misalnya NIK-nya tidak terdaftar atau NIK-nya terdaftar di NPWP yang lain, Ya, bisa atau jadi ya, alamatnya atau berbeda. alamatnya nggak sesuai. Rekan pajak semua bisa langsung menghubungi KPP di mana wajib pajak terdaftar dan untuk melakukan pemutahiran datanya. Jadi bisa sebenarnya pemutahiran data ini bisa nggak harus ke KPP-nya, bisa juga mengirimkan berkasnya melalui pos. Misalnya wajib pajak terdaftar di Medan ya, tapi sekarang dia udah posisinya udah di Pekanbaru atau di mana gitu. Jadi wajib pajak cukup datang ke KPP terdekat untuk meminta belangko pemutahiran datanya. Nanti kirim pos ke KPP di mana wajib pajak terdaftar. Jadi lengkapi aja dengan
KTP dan kakaknya. Gitu Mbak. Oh gitu. Terus ada lagi nih tambahan ini Mbak Oh, bilang. boleh? Kasus error atau data tidak valid atau muncul error pas waktu rekan-rekan sekalian itu mengupdate, biasanya ketidakvalidan itu ini banyak ya yang kita temukan di lapangan ini. Betul. Ternyata ada yang di KTP-nya misalnya namanya Ganda Roy Hutagalung, nah, itu nama saya kan. Iya. Ternyata Roy saya di KTP I, ROI. Ternyata di kakak saya ROY. Oh gimana tuh jadinya? Bisa kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, kalau ternyata nama di KTP dengan nama di KK berbeda, itu mau tidak mau rekan-rekan wajib pajak sekalian yang ternyata terdapat perbedaan data seperti itu harus datang ke KPP dan menunjukkan kakaknya. Nanti di kantor kita tinggal melakukan validasi di sistem kita dengan nama sesuai dengan kakak. Nah, Oh, iya. jadi ketika saya sudah sesuai nih mengisi dengan data KTP, tapi ternyata kok enggak valid juga gitu. Ternyata di kakaknya memang berbeda. Nah, itu harus melalui KPP terdaftar Bapak Ibu begitu. Atau satu lagi, data tidak ditemukan di sistem kita juga nggak ada. Nah, jadi itu langkah yang harus dilakukan oleh rekan wajib pajak adalah ini kan datanya tidak valid, datang ke kantor pajak juga tidak valid. Ternyata si Bapak Ibu harus segera melakukan update ke Dukcapil karena namanya memang belum sinkron, belum ada di Dukcapil Bapak Ibu. Apakah ada seperti itu? Oh jelas ada kemungkinan seperti itu walaupun sangat kecil ya, tapi yang sudah kita temuin data di lapangan ada yang seperti itu, Mbak Dila. Gitu kira-kira. Oke, sambil kita dengarkan mengenai peraturan-peraturan tentang pemadanan NIK sama dengan NPWP, NPWP ini, mungkin dari kawan pajak bisa bertanya lewat kolom chat di bawah. Nah, itu nanti kita juga bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari kawan pajak itu ajukan gitu. Ada yang mungkin bingung gimana sih masih cara-caranya atau apa, bisa ditanyakan di kolom chat di bawah. Sekarang kalau untuk ini nih, kan kata Kak Asrina tadi dari berlakunya jadi NIK seterusnya itu dari tahun 2024 awal gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya kita itu di NPWP-nya belum dipadankan nih sampai tanggal 1 Januari itu 2024, gimana itu konsekuensinya Kak? Ya. Seandainya wajib pajak yang lupa atau ya karena ada masalah, Iya, gitu. tapi wajib pajak ini malas gitu ya. belum diurus-urus tuh pajaknya atau harus, gimana? soalnya kan harus ke KPP ya, kalau kita daftarkan mungkin ya waktunya nggak ada, yang nggak sempat atau gimana ya. Jadi mohon maaf ya, nanti di 1 Januari itu semua layanan ya, layanan perpajakan dan layanan yang ada hubungan dengan pajak itu nanti kan menggunakan NIK ya Mbak Mila ya. Ya nanti konsekuensinya ya sih banyak kendala ya. Misalnya nanti wajib pajak nanti mau lapor kewajibannya, atau dia mau mengajukan kredit ya Mbak, kredit ke bank atau ya perpanjangan usaha. Nanti kan otomatis aplikasinya ya yang menolak. Karena dia bisa aja tidak terdaftar lagi atau gimana? Ya, jadi statusnya jadi tidak terdaftar. Oh gitu. Jadi memang pemadanan NIK dan NPWP ini harus dilakukan ya. Jadi kalaupun kita sudah atau belum lupa nih gimana untuk udah pemadanan atau belum nih, kita udah validasi atau belum, kita cek aja di BJP online-nya. Di profilnya. Iya, di profilnya. Oke, kalau gitu kan ini keseluruhan biasanya kita ngomongin tentang orang pribadi tadi kan, mengenai kakaknya, di Dukcapilnya bagaimana. Tapi kalau misalnya untuk pemadanan
NIK dan NPWP untuk badan gimana nih? Soalnya kan kalau badan ini nggak punya NIK sebenarnya kan. Nah itu gimana tuh Bang? Karena dasarnya adalah KTP ya, KTP itu jumlah digitnya 16. Iya. Jadi untuk badan dia tetap akan menjadi 16 digit. Nah kalau sekarang rekan-rekan itu kan 15 digit dulu. Iya, betul. Nah sekarang nanti akan diberikan, kalau yang sudah terdaftar nih, kalau yang sudah terdaftar akan diberikan tambahan 0 di depannya. Oh, Jadi kalau misalnya ditambahkan 0 di depannya, jadi dia itu otomatis tuh ya, otomatis nggak perlu, enaknya badan nih, dia nggak perlu melakukan updating gitu, Iya. karena otomatis sudah dikasih. langsung gitu Langsung, ya. ya. Jadi nggak perlu lagi pemadanan NPWP, cuman dari situ kita kalau mau login ke DJP online tinggal tambahin aja 0 di depannya. Iya betul. Jadi terus Tapi- nanti kalau yang sudah yang baru terdaftar akan diberikan 16 digit untuk yang badan. Iya. Kalau misalnya ini nih Kak, kan tadi badan secara umum kan sudah. Kalau untuk cabangnya gimana nih Kak? Apakah sama dengan ditambahkan 0 di depannya? Karena kan sama aja tuh NPWP pusat dan cabang itu dibedakan cuman dari di belakangnya itu 001, 002 gitu ya. Tapi kalau yang ini apakah sama seperti itu atau gimana? Untuk cabangnya, Iya, cabang betul. Kalau cabang yang untuk yang lama itu nanti secara jabatan akan disesuaikan dengan nomor NIK-nya itu ya, nomor identitas tempat kegiatan usahanya. Iya, jadi untuk apanya? Jadi ada tadi kan ada Oh. NPWP, PP ada NIK gitu kan. Nanti ada lagi istilahnya NIKU. NIKU. Nomor identitas tempat kegiatan usaha. Oke, itu didapatkannya di mana tuh? Jabatan. Secara Itu jabatan. Iya. Oke, kalau gitu. Ini ada lagi untuk kayak ada pertanyaan nih dari wajib pajak kemarin gitu. Ditanya untuk layanan di luar DJP apakah sudah bisa menggunakan NIK atau masih dengan NPWP yang lama gitu. Nah, untuk kabar yang terakhir sebenarnya sudah ada pemadanan ini sudah kita implementasikan dengan instansi luar. Instansi luar itu kurang lebih informasi terakhir itu sudah ada 19 instansi ya Iya. luar. Ini contoh nih salah satunya adalah pengurusan NIB. Oke. Mau izin berusaha yang melalui OSS nih Bapak Ibu gitu. Nah untuk saat ini sampai saat ini masih bisa menggunakan NPWP 15 digit. Nah itu dulu. Jadi belum kendala sampai sekarang apakah sudah bisa menggunakan NIK, faktualnya masih menggunakan NPWP 15 digit gitu. Tapi dengan MOU kita ya, kerjasama kita dengan instansi lain, itu kurang lebih informasi terakhir sudah ada 19 instansi. Nah artinya apa? Sesuai dengan amanat undang-undang per 1 Januari 2024 kita akan menerapkan full menggunakan NIK sebagai NPWP atau yang NPWP yang 16 digit itu. Nah kenapa harus dari sekarang nih sampai dengan Desember nanti rekan-rekan kita akan tetap melakukan sosialisasi ini supaya apa nih? Kita sudah warawiri nih di Instagram Live ya Mbak Bila, Kak Serina, nanti podcast juga, nanti iklan juga. Jadi untuk apa? Supaya tadi itu tuh yang Mbak bilang sampaikan, gimana kalau nanti 1 Januari itu belum valid. Nanti repotnya nanti pas ke saya mau perpanjangan nih, perpanjangan perizinan atau ke Kemenkumham. Kan kalau Bapak Ibu nih ya, kalau mau ngurus jual beli tanah, terus izin berusaha, Kemenkumham izin atau paspor, pasti kan diminta NPWP nih. Nah Ya. pada saat itu NIK itu sudah berlaku per 1 Januari 2024, ternyata belum dipadankan nih. Nah kendalanya di situ tak sinkron. Nah, mungkin nanti tidak valid silahkan hubungi KPP terdaftar. Nah begitu. Jadi kalau misalnya kita nggak memadankan NPWP ke NIK, ini jadi susah juga ya? Susah. Nah, kalau misalnya kita yang NPWP istri gitu kan, cabang,
itu juga harus dibenahi lagi ya berarti ya Kak. Iya, sesuaikan juga. Ya harus disesuaikan lagi, sesuaikan dengan NIK-nya sendiri gitu kan. Jadi nggak perlu lagi kita pakai yang 15 digit, harus pakai NIK. Sama aja kayak NPWP pusat dan cabang. Kalau misalnya badan itu juga, kalau badan kan dia langsung tuh otomatis gitu. Di sini kalau saya lihat ada pertanyaan sih, pertanyaan dari kawan pajak ini, hak aktivasi Evin bisa melalui WA tidak? Kalau dari layanan KPP Pekanbaru Senapelan ini, layanan Evin masih bisa diterima lewat WhatsApp. Jadi bisa dikirimkan lewat apa tuh Kak? Lewat ini ya, ada formulirnya gitu ya Kak ya? Formulirnya nanti bisa Oh, ini khusus untuk OP ya? Ya, orang pribadi, untuk Evin ya. Kalau Evin ya masih kita layani di WhatsApp. Oh, jadi kalau untuk badan harus badannya harus harus langsung gitu ya. Oke, jadi karena mungkin persyaratan-persyaratan badan itu agak banyak dan kita harus memastikan gitu ya Kak ya, kalau yang datang itu memang direkturnya atau yang memegang kendali penuh mengenai perpajakan dari si perusahaan tersebut gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari kawan pajak, bisa ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, oh ya, ini ada izin bertanya Bapak atau Ibu. Jika berbicara tentang data digital, tentu kita tidak boleh mengabaikan sistem keamanan. Pertanyaannya, seberapa aman data kita setelah dilakukan validasi data NPWP menjadi NIK? Boleh dijawab untuk pertanyaan dari Bang Andi Kurnia. Oke, untuk keamanan digital ya, kita bukan orang IT-nya nih, tapi yang perlu kita sampaikan nih ya, bahwa keamanan digital ya berdasarkan amanat undang-undang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tentang keamanan digital itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya BSSN, ada yang namanya ISO. Nah, untuk DJP sendiri, baik ISO keamanan digital dengan standar-standar sertifikasi digital itu sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada di negara kita ini, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk keamanan digital, mudah-mudahan data keamanan digital DJP ini dapat terpercaya untuk kriteria aman ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita doakan juga bahwa keamanan digital kita ini yang dikelola oleh pemerintah, khususnya DJP, dapat selalu aman dan dipercaya oleh masyarakat. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oke, sejauh ini untuk pemadanan NIK dan NPWP sudah semua ya dijelaskan dari A sampai Z, dari bagaimana sejak kapan sampai bagaimana sih cara untuk validasinya dan masalah-masalah yang mungkin akan muncul. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan di kolom komen. Ini live IG-nya bisa kami simpan di postingan IG dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Jadi mungkin kita bisa lebih ngobrol lagi kalau sudah di situ di kolom chat. Jadi mungkin sekian dari kami. Selesai sudah acara bonsai pada hari ini, yaitu obrolan santai. Nanti kan untuk acara-acara bonsai selanjutnya itu untuk hari Jumat tanggal 16 Juni jam 10 juga sama, tapi dengan pembahasan yang lain lagi, yaitu mengenai kewajiban perpajakan orang pribadi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ditunggu aja untuk nanti di